Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Debbie. Di sini saya akan memberikan strategi untuk berkomunikasi yang efektif sehingga meningkatnya kualitas layanan pelanggan. Sebelum memperkenalkan kembali, nama saya Debbie Linggel Rostaviani, bisa dan dipanggil dengan Debbie. Saya mahasiswi Universitas Pertiwi yang mengambil prodi D4 Manajemen Perhotelan dan sekarang menempuh di semester 3 dengan NIM 22420009. Saya lahir di Lubuk Linggau dan saya sekarang ini tinggal di Depok. Oke, kita akan masuk ke materinya langsung, yaitu di pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi merupakan proses penyampaian suatu informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga informasi tersampaikan dan dapat dipahami maksudnya. Kata komunikasi sendiri itu terambil dari bahasa Inggris, yaitu communication. Dalam bahasa Inggris itu artinya komunikasi, yang artinya komunis, artinya sama. Lalu ada komuniko, communication, atau communicature, yang berarti membuat sama, to make common. Istilah pertama atau komunis adalah istilah yang paling sering sebagai asal-usul daripada komunikasi, yang dalam kata-kata Latin itu sama miripnya. Komunikasi ini juga menyarankan suatu pikiran, suatu makna atau pesan itu dibuat secara bersamaan. Jadi komunikasi ini mencakup segalanya untuk berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan negosiasi, membujuk dan memberikan informasi, produk atau jasa yang akan dijual. Tapi ya, untuk komunikasi ini penting banget dalam menjaga seperti tata bahasa yang baik, topik, lalu apa yang sih yang kita tawarkan, produk atau jasa apa sih yang akan kita perkenalkan. Ini dan juga komunikasi ini penting untuk menjaga hubungan antara pelayanan langganan dengan si komunikatornya sendiri ini, sehingga adanya timbal balik yang baik dan tercapainya tujuan komunikasi yang efektif. Ada juga struktur komunikasi ya, sebagai digambar. Ini ada bagan-bagannya, ada pengirim, ada penerima, lalu ada medianya. Ketika media tersampaikan dengan baik dan ada feedbacknya, maka encoder dan decodernya ini ada timbal balik, umpan baliknya dengan baik. Namun ketika gagal, ada gangguannya. Itu apa sih penyebabnya? Itu penyebabnya ada gangguan fisik, ada masalah, perbedaan buaya, ada perbedaan dari feedbacknya, serta mungkin penyampaiannya salah sehingga status pelanggan itu ditanyakan karena mungkin bahasanya yang kurang baik. Lalu ada 3 cara nih, 3 biasanya struktur untuk menentukan komunikasi efektif. Yaitu pertama adalah what. Dimaksudnya ini apa sih yang akan disampaikan kepada penerima atau pelanggan dan dilakukannya secara singkat dan jelas. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sampaikan, apa temanya. So what? Lalu apa tujuan pesan itu sih kepada pelanggan? Apakah untuk membeli saja, atau untuk memperkenalkan saja, atau untuk memperkenalkan serta untuk menawarkan untuk membeli? Nah, ini penting nih. Lalu ada now what? Sekarang apa? Jadi setelah memperkenalkan apa yang ditujukan pesannya, kita harus membuat suatu kesan kepada tamu-tamu atau pelanggan yang kita tuju. Itu adalah sentuhan terakhir nih. Perlu nih sentuhan terakhir ini supaya memberi kesan kita. Ya. Nah, ini tuh biasanya penting ya, 3 struktur ini, sehingga nanti terbentuklah percakapan komunikasi yang efektif yang menghasilkan feedback yang baik. Lalu ada aspek atau hal-hal yang perlu diketahui. Ini harus agar komunikasi itu mudah ya. Itu perlunya adalah pengenalan. Sebelum kita bertemu, kita perlu mengenal baik dulu tujuan kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan ini. Setelah kita mengenal dengan baik, kita harus memahami dulu gimana sih cara berpikir manusia pada umumnya, sifat manusia pada umumnya. Lalu apa sih motivasi yang bisa membuat si pelanggan ini tertarik? Setelah kita mengetahui semuanya ini,
kita perlu ada rasa empati dan simpati, karena ketika kita berkomunikasi, tidak mungkin kita hanya mendengarkan, namun kita harus ada umpan balik yang baik dalam simpati dan empati ini. Lalu setelahnya, kita perlu adanya pengamatan dan kebiasaan dari kebutuhan pelanggan nih, karena kita harus menyesuaikan ya apa yang kita tawarkan dan apa yang akan diterima oleh pelanggan, apakah sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ketika semuanya terhasil, barulah kita melakukan pendekatan yang baik. Nah, aspeknya ini gimana? Dalam diri komunikator ini, itu perlunya ada kualitas kerja, quality of work, harus ada ketepatan waktu nih, promptness, lalu ada inisiatif, ada kemampuan, capability, lalu ada komunikasi, communication. Prinsipnya apa aja? Ada 5 ya. Setiap tindakan perlu dilaksanakan dengan potensi komunikasi. Lalu ada interaksi organisasi dengan publik melalui tindakan komunikasi. Komunikasi ini tujuannya untuk memengaruhi, menguasai opini, dan mengajak kerjasama. Lalu juga berkepentingan untuk interaksi yang saling paham dan hubungan saling menguntungkan. Ya. Lalu yang terakhir ini kedekatan dengan hubungan psikososial individu atau organisasi terhadap nih kebutuhannya, keinginan pelanggan, maka akan semakin efektif komunikasi yang akan kita lakukan. Ya. Nah, untuk mencapai semua keberhasilan aspek hal-hal ini, komunikasi yang efektif, kita perlu mengetahui strateginya. Di sini udah aku bantu dan saya bantu ya untuk ada 8 strateginya. Yang pertama itu ketika kita akan memulai komunikasi, kita harus memberikan energi atau kesan yang baik, kesan yang positif kepada pelanggan. Sehingga pelanggan ini dari awal sudah nyaman dengan kita untuk melakukan umpan balik feedback yang baik. Lalu pelanggan itu sama manusia ya pada akhirnya. Manusia itu ingin sekali yang namanya dipentingkan, dihargai ya. Jadi kita perlu menghargai tamu dan membuat tamu ini merasa itu penting. Beliau ini penting. Lalu jangan lupa untuk selalu tersenyum ketika menatap nih pelanggan. Boleh berapa lamanya, cuman jangan terlalu lama ya, nanti takutnya tamunya tersinggung. Paling maksimal tuh 5 detik. Biar tamu nih ngerasa wah dia ini friendly, ramah gitu ya. Lalu perlunya ada jabat tangan. Agar apa? Ini adalah salah satu cara untuk memberikan kesan antusias kepada pelanggan ya. Lalu juga untuk modal agar mempengaruhi. Jadi ketika jabat tangan ini akan ada suatu hubungan yang otomatis sudah terjalin, gitu ya, walaupun baru sedikit gitu ya. Lalu kita harus mencatat seluruh informasi tentang pelanggan. Pelanggan itu namanya siapa, panggilannya siapa mungkin, tinggal di mana, nomor teleponnya, kebutuhan apa sehari-harinya ini. Sehingga ketika kita menawarkan berkomunikasi ini, tamu atau pelanggan ini merasa sangat diperhatikan. Lalu kita perlu ada mengembangkan rasa empati dan simpati. Ya, jadi ketika kita ingin menawarkan, kita harus mendengarkan dulu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan tamu, apa itu keluh kesahnya, apakah dengan kita menawarkan produk atau jasa ini bisa menghilangkan daripada keluh kesahnya ini, misal ya. Lalu kita harus ada sifat antusiasme. Jadi agar terciptanya suasana komunikasi yang baik, kita harus antusias menanggapi seluruh percakapan dengan pelanggan. Ya, agar hubungannya ini tetap terjaga sampai walaupun dia tidak tertarik, tetap ada hubungan dia. Lalu yang terakhir ini harus menghindari banget ya, itu namanya shock. Salahkan, omeli, dan kritik. Ini harus hati-hati ya, karena kita ini perlu kita harus ada rasa sopan santun. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pelanggan, jangan sampai pelanggan itu yang disalahkan. Ya,
Karena pelanggan ini tetap, kita jadikan raja ya, gitu. Karena raja ini kan berkuasa. Kalau dia nggak suka, kita salahi, kita omelin, kita kritik, raja itu bakal memutuskan hubungan kita langsung di tempat, gak akan main-main. Namun ketika kita berhasil untuk memberikan pleasure yang baik kepada si raja ini, tentu dia akan terus mencari kita, ya kan? Seperti itu pelanggan. Oke, baik. Dari seluruhnya, kesimpulan yang bisa aku sampaikan ini adalah komunikasi itu penting ya. Bahwa karena komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi yang mengandung untuk bernegosiasi, membujuk, ataupun memberikan informasi tentang produk atau jasa. Namun tetap diingat, untuk berkomunikasi ini perlu adanya cara bahasa yang baik. Topiknya harus sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Agar apa? Agar tercapainya suatu persetujuan penjualan serta komunikasi yang baik, sehingga meningkatnya kualitas pelayanan pelanggan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.